Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini jelang P3K Guru tahun 2023 ada 3 kabar gembira P1, P2, P3 penentu kelulusan mengisi formasi P3K Guru. Cek ya nilai plus P1, P2, P3 potensi lulus ASN P3K 2023 Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi informasi pertama yang kami informasikan terkait dengan pengadaan formasi P3K Guru 2023 ini datang dari salah satu Bapak Ibu ya, kabupaten, namanya Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana di sini kita perhatikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB itu menetapkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sebanyak 1.764. Bahkan di sini dikatakan oleh Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Ambo Saka mengatakan formasi tersebut terdiri atas 1.157 tenaga guru, 491 tenaga kesehatan dan 116 tenaga teknis. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi dengan adanya penetapan formasi dari Kemenpan RB untuk P3K Guru 2023 ini menandakan bahwa salah satu potensi kelulusan untuk guru honorer itu tentunya adalah adanya formasi yang tersedia Bapak Ibu. Jadi begitu ada formasi yang tersedia, maka akan terbuka juga potensi kelulusan guru-guru honorer Bapak Ibu ya di tahun 2023. Meskipun sebenarnya ya di sini juga ada informasi penting bahwasanya untuk pelamar P1 itu dipastikan tidak tuntas tahun ini. Mudah-mudahan saja semoga ada kejutan menjelang pendaftaran P3K 2023. Nah, kenapa bisa dikatakan P1 dipastikan tidak tuntas tahun ini? Salah satu hal yang menjadi penyebab utama Bapak Ibu, karena total formasi guru di daerah yang ditetapkan oleh Kemenpan itu berbeda jauh dari total kebutuhan. Dari 580.000 yang ditetapkan itu cuman sekitar 296.000 Bapak Ibu ya. Jadi dari 580.000 yang ditetapkan itu cuman 296.000. Nah, ini jelas sangatlah jauh berbeda dari yang kita impikan selama ini Bapak Ibu. Nah, meskipun secara di atas hitung-hitungan ya, kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, sisa guru P1 itu kan tersisa sekitar 62.000, sedangkan formasi itu sekitar 296.000. Jadi kalau kita hitung lebih banyak jumlah formasi guru dari jumlah P1, kalau hitung-hitungan di atas kertas Bapak Ibu seharusnya bisa dituntaskan menjadi ASN P3K Guru. Tetapi logikanya tidak bisa Bapak Ibu. Fakta membuktikan itu tidak bisa. Ya, itu tidak bisa karena masih banyak Pemda yang enggan untuk mengajukan formasi itu terkait dari informasi yang kita dapatkan bahwa masih terkait dengan persoalan anggaran. Jadi belum ada keyakinan dari Pemda terkait informasi atau jaminan anggaran untuk P3K Guru dari pemerintah pusat, terutama dari Menteri Keuangan ataupun dari Kemendikbudristek. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya, jumlah P1 Bapak Ibu. Jumlah P1 itu kan 62.546. Sedangkan formasi yang tersedia itu adalah 296.000 ya.
Jadi secara hitungan kertas harusnya 296.000 ini bisa menuntaskan yang 62.546. Cuman dari 296 ini itu pembagian formasinya ke tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi tentunya ada daerah yang nantinya tercover guru honorernya, tapi juga ada sebagian yang tidak. Sehingga bisa dipastikan itu 62.546 khusus P1 itu tidak bisa tuntas dulu di tahun 2023. Dan ini sejalan dengan pernyataan dari Mas Menteri dulu Bapak Ibu ya. Jadi makanya Mas Menteri sempat membuat kejutan ya, bahwa di tahun 2024 nanti akan ada yang dikatakan dengan istilah marketplace guru ya. Cuman kabar baiknya di sini tetap ada peluang lolos bagi sebagian besar guru honorer, terutama P1, P2, P3. Salah satu yang menjadi penentu penempatan itu adalah pelamar P1, yang mana untuk pelamar P1 nantinya Bapak Ibu guru yang terhormat itu tidak perlu lagi mengikuti tes. Kalau tidak perlu lagi mengikuti tes, maka secara logika P1 atau guru lulus PG 2021 itu tinggal menunggu penempatan saja. Nah, jadi begitu di sekolah induknya atau di non sekolah induknya atau di daerahnya itu usulan formasinya lumayan, maka sebagian besar P1 ini dipastikan akan diakomodir menjadi ASN P3K guru. Kemudian penentu yang kedua ya bagi guru-guru honorer untuk bisa lulus di ASN P3K adalah untuk kategori 2 atau THK 2 yang dikenal dengan P2 dan guru honorer negeri masa kerja terdata Dapodik 3 tahun terakhir dan TMT sebelum Juni 2020 yang dikenal dengan P3 nantinya tidak akan diobservasi lagi oleh kepala sekolah. Jadi penentu kelulusan Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri, tapi Bapak Ibu harus mengikuti tes seleksi CAT ya, tes CAT yang insya Allah nantinya untuk P2 dan P3 tes CAT-nya itu nantinya dikatakan tes CAT observasi. Jadi berbeda dengan tes CAT pelamar umum. Tentunya itu akan memudahkan guru THK 2 dan guru honorer negeri untuk bisa lulus menjadi ASN P3K guru Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ya, di sini penentunya seperti ini ya. Nah, ini dia untuk untuk P2 dan P3. Di sini dikatakan THK 2, kemudian guru honorer negeri, seleksi CAT dilaksanakan Panselnas, materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi nantinya soal-soal untuk P2 dan P3 itu akan terkait dengan kompetensi guru sebagai seorang guru, kompetensi guru sebagai seorang guru, dan ini akan memiliki kemiripan dengan soal-soal observasi Bapak Ibu ya. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi sebenarnya tes CAT observasi untuk P2 dan P3 itu akan memudahkan lulus sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena soal-soalnya itu terkait dengan posisi Bapak Ibu sebagai guru, sehingga kita bisa katakan Bapak Ibu akan terbiasa lah ya menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan standar kompetensi guru. Nah, kemudian berikutnya di sini Bapak Ibu, kelulusan seleksi kompetensi ditentukan. Ini yang penting sekali Bapak Ibu ketahui. Untuk P2 P3 dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Jadi penentu kelulusan untuk P2 dan P3 itu adalah berdasarkan perangkingan nilai tertinggi dan tentunya ketersediaan formasi atau ketersediaan kebutuhan di sekolah, baik di sekolah induk ataupun di sekolah non induk. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu perlu juga mengetahui ya secara mendetail terkait informasi ini, bahwa untuk guru-guru honorer ya tentunya dalam penempatan nantinya atau peluang mengisi formasi itu ada urutan prioritasnya Bapak Ibu. Urutan prioritas seperti ini. Yang diprioritaskan pertama kali itu adalah PG, guru PG 2021. Jika masih ada ketersediaan formasi untuk THK 2, kemudian guru honorer negeri masa kerja kurang lebih 3 tahun, dan tentunya untuk pelamar umum. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.